Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Adan Putra dengan NIM S1S1240027. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan dari materi pembelajaran struktur data pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada video kali ini, ada 3 poin penting yang akan eh, saya jelaskan, yaitu stack, queue, dan deck. Nah, di sini stack itu struktur yang berbasis LIFO atau last in, first out. Dan queue itu struktur yang berbasis FIFO, first in atau dan first out. Dan deck itu dia dua arah, double ended queue. Nah, setiap bagian ini berisi penjelasan konsep dan performa implementasi dalam Python. Nah, bagian satu ada stack. Nah, stack itu adalah kumpulan objek yang dimasukkan dan dihapus berdasarkan prinsip last in first out. Nah, yang maksudnya apa last in first out? Data yang terakhir masuk itu yang akan pertama dikeluarkan. Nah, di sini pengguna dapat memasukkan objek ke dalam stack kapan saja, tetapi hanya dapat mengakses atau menghapus objek yang paling baru dimasukkan atau paling terakhir dimasukkan yang berada di top atau puncak stack. Nah, ada dua operasi utama pada stack. Ada push, yaitu memasukkan data ke dalam stack, dan ada pop, mengambil data dari stack. Nah, contoh-contoh penerapan itu seperti browser internet, yang dimana menyimpan alamat situs baru yang baru dikunjungi dalam sebuah stack. Nah, setiap kali pengguna mengunjungi situs baru, alamatnya itu di-push ke stack, dan tombol back itu akan mempop kembali situs sebelumnya. Nah, ada stack abstract data type atau ADT. Nah, secara formal, stack adalah sebuah abstrak data type, di mana sebuah instance S itu mendukung metode-metode seperti berikut, yaitu S push, di mana dia menambahkan elemen ke puncak stack. Dan juga S pop, yaitu menghapus dan mengembalikan elemen teratas pada stack. Nah, dan ada S stop, yaitu mengembalikan referensi ke elemen teratas tanpa menghapusnya. Dan ada S is empty, yaitu mengembalikan true jika stack S tidak mengandung elemen apapun. Dan len, itu mengembalikan jumlah elemen dalam stack. Nah, sesuai konvensi stack yang baru dibuat, diasumsikan kosong. Tidak ada batas kapasitas awal dan elemen yang ditambahkan bisa bertipe data apa saja. Implementasi stack berbasis array. Nah, di sini kita menggunakan adapter design pattern untuk membuat stack ADT yang menggunakan Python list. Nah, after, kita lihat contohnya sebentar. Nah, after design pattern ini diterapkan dalam konteks di mana kita ingin memodifikasi kelas yang sudah ada agar metodenya cocok dengan kelas atau interface yang berbeda namun berkaitan. Nah, kita juga mendefinisikan exception baru bernama empty yang lebih tepat untuk kondisi stack kosong dibandingkan index error yang dihasilkan oleh list kosong. Nah, pemetaan metode stack ke Python list seperti berikut. Nah, ada expose yang direalisasikan dengan Python list itu lapen, dan pop itu sama juga dengan top itu eh, kurang satu, dan empty itu len L sama dengan nol, dan untuk len dia sama saja. Dan di sini kita ambil contoh, kita coba buat contohnya. Nah, kita buat pertama kelas empty. Nah, selanjutnya kita buat kelas array. Seperti ini def. Sorry, sorry. Jadi kita buat def len, return len server.
Buat lagi. Nah, buat push data append-nya. Lanjut kita buat top shelf. Nah, di sini kita kondisinya eh, jika self empty, rise empty, stack is empty. Nah, nah, ini dia sama seperti ini, stop pada list. Nah, selanjutnya kita pop self. Nah, sama. Ini kita buat untuk str, self. Kita sorry, S terus S push 5, S push 3, nah kita push dalam listnya itu 5 dan 3. Ini kita print panjangnya itu stack line. Nah kita print lagi dengan berapa. Ini untuk popnya, berapa yang itu challenge saja. Nah kita lihat hasilnya. Oh sorry dia S kecil ya. Ah sorry ini salah lagi. Nah di sini kita lihat in outputnya.
Apakah, nah di sini dia untuk inputan pertama, di mana 5 dan 3 start 5 dan 3 eh, panjangnya 2 panjang startnya, dan ketika di pop yang keluar itu 3 karena dia yang terakhir ditambahkan. Nah, apakah start kosong? False. Ketika di pop 5 nya stack empty, true. Di stacknya dia kosong. Selanjutnya eh, kita push data baru, yaitu 7 dan 9. Nah, ketika kita lihat top elemennya, dia akan munculkan 9. Selanjutnya kita push lagi 4 dan 6. Kita print lagi jumlah stacknya. Nah, di sini ada 7, 9, 4, dan 6. Dia lanjutkan seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat performa stack berbasis array. Nah, implementasi top is empty dan lain itu menggunakan waktu yang konstan dalam kasus terburuk. Nah, waktu konstan itu seperti order satu untuk push dan pop bersifat amortizer atau order satu. Tapi bisa menjadi order n dalam kasus terburuk ketika operasi menyebabkan list melakukan resize pada array internalnya. Nah, pengguna ruang atau space untuk sebuah stack adalah eh, order n. Order n ini apa? Dia waktu performanya bergantung dengan jumlah datanya, bergantung dengan n. Nah, dalam praktiknya itu lebih efisien membuat list dengan panjangan awal n daripada memulai dari list kosong dan melakukan append sebanyak n kali, meskipun keduanya berjalan dalam waktu order n. Nah, di sini untuk operasi push, pop, dan sampai lain ini semua, dia running time-nya dia order n atau amortized atau konstan tetap, walaupun datanya mau 1000, 100, dia running time-nya sama. Selanjutnya kita masuk ke membalik urutan data atau reversing data. Nah, sebagai konsekuensi dari protokol LIFO atau left in first out, stack juga dapat digunakan sebagai alat umum untuk membalik urutan data. Nah, contoh penerapannya seperti mencetak baris-baris dalam sebuah file secara terbalik, membalik elemen-elemen dalam sebuah list menggunakan stack, dan membalik urutan penyimpanan elemen dalam sebuah stack. Nah, berikut ini ada contoh membalik baris dalam sebuah file menggunakan array stack. Nah, kita kita ikuti contohnya. Nah, pertama kita definisikan reverse file. Nah, buat kita definisikan reverse file. Kita ini file name. Kita s sama dengan array stack. Original dapat lagi perulangannya. For name original s pun line strip. Oh ya, sama. Terus original. Nah, ini kita buat output. Output open file name. Outputnya w.
Ulangan while s is empty, outputnya itu output yang kita buat eh jika open kita di sini kita ikut saja nih lebih gampang lain satu dulu. Selanjutnya kita buat di sini print si file sebelum dibalik. Salah. Nah, reverse file txt dari reverse file ini ditarik dari ini reverse file. Tak print paste txt. Kita lihat. Oh, sorry. Name or style is not defined. Oh iya, kelas array stacknya kita belum buat. Aduh, nah, kan. Nah, seperti yang lihat sini, dia membalik datanya. Nah, sebelumnya itu datanya, data dari teks tes txt ini, dia dimulai dari line satu hingga line 3. Setelah dibalik, nah di sini kita tidak tulis ulang. Dia langsung membalik datanya menjadi line 3 line 2 dan line satu seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke matching, matching parenthesis atau pencocokan tanda kurung. Nah, kita melakukan pemindaian dari kiri ke kanan pada sequence asli menggunakan stack S untuk memfasilitasi pencocokan simbol pengelompokan. Nah, algoritmenya itu setiap kali menemukan simbol pembuka, simbol tersebut di-push ke stack. Nah, setiap kali menemukan simbol penutup, sebuah simbol di-pop dari stack test dengan asumsi itu stacknya tidak kosong dan diperiksa apakah keduanya membentuk pasangan yang valid. Nah, jika mencapai akhir ekspresi dan stack kosong, maka ekspresi asli sudah tepat berpasangan. Ya, untuk operasi dia kompleksitas runtime dia order n, di mana eh, waktunya itu bergantung pada jumlah datanya atau n. Dan di sini kita coba eh, praktekkan contohnya. Pertama kita eh, sorry kita
F is much. Sama tidak? Terus ini dia seperti indeks top. Oke, sama. Nah, kita buat ekspresinya. Ekspresi satu dia. X per satu. Sini. Nah, selanjutnya kita print. Hasil. Nah, hasilnya itu semuanya true. Artinya dia valid. Selanjutnya kita masuk ke matching text in a markup language atau kecocokan teks HTML. Nah, kode berikut mendemonstrasikan penggunaan start dalam memeriksa kesesuaian teks pada sebuah dokumen HTML. Nah, sini kita lanjutkan, kita buat this match. Sorry. Ini kenapa panjang ini? Boleh contoh.
Peron. Text start with start with. Start with. Aduh, sorry. Itu sebentar. Dia hasilnya true ya. Karena berarti dia matching dengan kode ini. Hmm, Coba kita buat pintu ke sana. Nah, oh ya ya ya. Dia cek apakah di HTML tersebut dia matching link tagnya. Ini karena ada tag yang tidak match, dia bakal error. Coba kita lihat, kita buat print baru. Nah, yang di atas dia true, yang di bawah false. Yang di atas false, nah kurang, dan yang bawah true. Nah, selanjutnya kita masuk ke Q. Nah, ini bacanya Q, konsep Q. Nah, Q itu adalah saudara dekat dari stack. Nah, kalau kalau stack dia itu LIFO, kalau Q dia FIFO atau first in, first out. Yang dimana objek yang dimasukkan dan dihapus itu berdasarkan prinsip FIFO. Yang dimasukkan, nah di sini elemen dapat dimasukkan kapan saja, tapi hanya elemen yang paling lama berada di dalam queue atau elemen yang paling pertama dimasukkan di dalam queue yang dapat diambil berikutnya. Nah, contoh-contoh penerapan itu seperti ketika orang yang mengantri untuk menaiki wahana taman hiburan. Nah, kenapa maksud dari contoh penerapan ini ketika ada orang yang mengantri, yang paling lama datang atau yang paling pertama datang yang pertama diambil. Nah, queue abstract data type. Nah, secara formal, queue abstract data type itu mendefinisikan koleksi yang menyimpan objek dalam sebuah urutan, di mana akses dan penghapusan elemen itu dibatasi hanya pada elemen pertama dalam queue. Dan dalam penambahan elemen, dibatasi hanya di belakang urutan. Dengan kata lain, aturan FIFO diterapkan pada urutan ini. QADT mendukung dua metode fundamental untuk queue, di mana NQ digunakan untuk menambah elemen E ke belakang Q, dan DQ itu untuk menghapus dan membalikan elemen pertama dari Q, dan first digunakan untuk mengembalikan referensi ke elemen di depan Q tanpa menghapusnya, dan is empty untuk mengembalikan true jika Q tidak mengandung elemen apapun, dan len itu untuk mengembalikan jumlah elemen dalam Q. Nah, sesuai konvensi, queue yang baru dibuat dimasukkan diasumsikan kosong. Tidak ada batas kapasitas awal dan elemen yang ditambahkan bisa bertipe data apa saja. Nah, selanjutnya kita masuk ke implementasi queue berbasis array. Nah, di sini kita menggunakan append untuk menambah elemen di akhir list dan menggunakan pop untuk menghapus elemen pertama saat dequeue.
Nah, implementasi ini dia tidak efisien, di mana dia menggunakan eh, running time-nya dia itu order n. Jadi semakin banyak datanya dia semakin lama. Selanjutnya ada implementasi kedua, yang di mana metode penambahan elemen tetap sama. Pengganti implementasi dari pop. Ganti entry yang di DQ dalam array dengan referensi non. Dan pertahankan variabel ekspresi f untuk menyimpan indeks elemen yang saat ini berada di depan Q. Dia runtime-nya dia order satu. Namun kebutuhan ruang itu menjadi order M untuk n elemen, di mana M itu lebih besar dari N. Nah, M itu adalah jumlah operasi NQ, dan N itu adalah jumlah elemen aktual di dalam Q. Nah, dengan kata lain, Q dengan sedikit elemen akan tersimpan dalam array yang besar. Desain ini memiliki konsekuensi yang merugikan pada aplikasi yang berjalan lama. Misalnya, daftar tunggu restoran mungkin tidak pernah memiliki lebih dari 30 entry sekaligus, tetapi selama 1 hari atau seminggu jumlah total entry bisa jauh lebih besar. Ada. Nah, di sini kita lihat contoh eh, penggunaan queue sesuai implementasi yang kedua tadi. Nah, di sini kita buat data. Data yang berisi nomor dari abjad. Sorry. A, abjad. A hingga J ya. Nah, selanjutnya kita tentukan untuk front itu dimulai dari indeks ke 0. 0. Nah, print kondisi awal. Kondisi awal. Betul. Sedangkan untuk sorry, front print kosong atas. Ya. Nah, kita lakukan perulangan for ini in range. Apa ini? Hmm, in range 3. Kita buat 3 saja. Sesuai kategori. Keluar. Data front itu non. Front itu ditambah satu terus. Oke. Print data yang keluar. Print array. Kita sintaksnya. Sedangkan sini untuk front isi awal.
Oh, sorry. Hasilnya. Nah, di sini seperti yang kita lihat. Nah, kondisi awal dari Q-nya itu A, B, C hingga J. Nah, di sini kita keluarkan data pertama. Sesuai tiga kali perulangan. Dia keluarkan eh, data pertama yang keluar A. Jadi dia berubah menjadi A ini berubah menjadi non. Dan untuk data ronnya dia lanjut ke indeks ke satu. Kan ini nol. Ini indeks ke satu mulai datanya. Nah, selanjutnya untuk perulangan kedua, dia mengeluarkan indeks yang B. Dan perulangan ketiga dia mengeluarkan eh, indeks yang ketiga itu C. Nah, selanjutnya itu elemen yang aktif terakhir itu hanya D, E, F, G, H, I, J. Dia mulai dari indeks ketiga. Nah, ukuran kue itu 10. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan yang terbuang itu 3. Selanjutnya kita masuk ke menggunakan array secara sirkular. Nah, solusinya itu untuk membiarkan depan Q bergerak ke kanan dan memberikan isi Q itu melingkari ujung array. Array internal diasumsikan memiliki panjang tetap n yang lebih besar dari jumlah elemen aktual dalam Q. Nah, elemen baru itu di NQ ke arah akhir. Eh, Dan ini bergerak dari depan ke indeks n kurang satu, lalu dilanjutkan dari indeks nol, kemudian satu dan seterusnya. Pendekatan ini membiarkan kebutuhan memori order satu itu constant relatif terhadap kapasitas array. Rumus perpindahan indeksnya itu F, F tambah satu dibagi N. Nah, kita lihat demonstrasi untuk pergerakan indeks sirkular. Nah, pertama kita buat N sama dengan 5 son sama dengan 0. Print lagi kapasitasnya dulu. Kapasitas array sama N. Print buat ulangan for langkah in range N dot 8. Kita ikut rumusnya front dengan front tambah satu kurang bagi N. Ini kita print langkah
ke langkah plus satu, Ron itu, oh, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini dia, eh, apa namanya? Apa namanya itu? Nah, jadi ini sesuai dengan kapasitasnya. Nah, di sini kita buat kapasitasnya itu hanya 5 dan sesuai dengan rumus ini, dia front tambah satu dan eh, dibagi n. Di sini kita melihat front itu nol, nol tambah satu dan dibagi n dia satu. Selanjutnya untuk langkah kedua dia 2, langkah ketiga dia 4 dan langkah keempat dia langkah ketiga dia 3 dan langkah keempat dia 4. Nah, di sini pas langkah kelima dia kembali mengulang ke nol karena sesuai dengan kapasitasnya. Kapasitasnya dia hanya 5. Di sini dia mulai langsung ke eh, kapasitas kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, di sini dia kembali ke nol lagi, kapasitas pertama. Nah, dia mengulang sebanyak 8 kali sesuai dengan perulangannya. Nah, coba kita sini kita isi menjadi 15. Nah, dia akan mengulang terus hingga 15 kali. Nah, di sini kita masuk ke implementasi Q dalam Python Circular Array. Nah, secara internal, kelas Q itu mempertahankan 3 variabel instance. Yang pertama ada variabel data, yang dia adalah referensi ke sebuah list dengan kapasitas tetap. Ada variabel size, yaitu integer yang merepresentasikan jumlah elemen saat ini, bukan panjang list data. Dan ada juga front, yaitu integer yang merepresentasikan indeks dalam data dari elemen pertama Q. Ada an adjustor function, yaitu len, smp, dan first. Dan ada mutator function, yaitu enqueue dan dequeue. Nah, untuk menambah dan menghapus elemen, indeks tempat elemen berikutnya ditambah to file sama dengan self front tambah self size bagi len self data. Saat deq, nilai pada indeks self front itu dikembalikan dan dihapus, lalu indeks front diperbarui. Self front sama dengan self front tambah satu bagi len self data. Nah, ketika ukuran Q sama dengan ukuran array, kapasitas penyimpanan itu akan digandakan. Referensi dari list lama disalin ke list baru dan saat memindahkan isi depan Q itu sengaja disejajarkan ulang ke indeks nol pada array baru. Nah, ada syncing queue. Nah, pendekatan yang robust adalah mengecilkan array menjadi setengah ukuran set ini. Setiap kali jumlah elemen tersimpan turun di bawah seperempat kapasitasnya, penggunaan ruang itu eh, order bacanya ini ya. Kita langsung saja ke contoh implementasinya. Pertama kita buat kelas array. QW buat default capacity-nya. Buat dimasuk ke kontak data. Kita definisikan len dan size. Selanjutnya kita definisikan 30 empty.
Ya, saya kita definisikan keliling deck, boleh deck. Sa- Data konon. Maksudnya, buat di sini kan lagi penku. Nah, muka dan ini sudah betul. File untuk kursus. Lagi
Lihat. Nah, di sini pada posisi NQ, nah, telah ada datanya. Nah, panjangnya dia 9. Nah, untuk data ke-10 tidak terisi jadi 0. Nah, selanjutnya, kita remove elemen 5. Suki, Dekim itu. Nah, nah, di pas di Q kedua, elemen 5 dia telah hilang. Dan panjangnya itu menjadi 8. Lanjut kita masuk ke analisis performa Q berbasis array. Nah, NQ, DQ, first, disempty, dan length, running time-nya semua adalah amortized atau order satu, yang dimana berapapun jumlah data, running time-nya itu relatif sama. Nah, kita masuk ke double ended queue atau DQ. DQ itu dibaca DEC. Nah, atau double ended queue adalah struktur data menyerupai queue yang mendukung pengisipan dan penghapusan di depan maupun di belakang. Nah, DEC itu abstrak data type, bersifat lebih umum dibandingkan stack maupun queue. Nah, contoh penerapan itu ketika restoran menggunakan queue untuk mengelola daftar tunggu. Kadang-kadang orang pertama mungkin dikeluarkan dari queue hanya untuk mengetahui bahwa meja belum tersedia. Nah, biasanya restoran akan memasukkan kembali orang tersebut ke posisi pertama queue. Nah, di QADT itu didefinisikan sehingga DQD mendukung metode-metode berikut. Nah, ada add first, itu menambahkan elemen ke depan DQ. Dan ada add last, itu menambahkan elemen ke belakang DQ. Dan ada delete first, itu menghapus dan mengembalikan elemen pertama dari DQ. Dan ada delete last, itu menghapus dan mengembalikan elemen terakhir dari DQ. Ada first, yaitu mengembalikan tanpa menghapus elemen pertama DQ. Dan ada last, yaitu mengembalikan tanpa menghapus elemen terakhir di DQ. Untuk is empty dan len itu sama seperti stack dan queue. Di sini ada kita masuk ke implementasi DQ dengan circular array. Nah, di sini kita mempertahankan tiga variabel instance yang sama, data, size, dan front. Nah, langsung saja kita buat eh, variabel n atau kapasitasnya itu 5 front mau. Baru dia rumusnya, oh kurang.
Kita lihat adverbs itu digunakan untuk apa. Nah, sesuai ini. Adverbs itu digunakan untuk menambah elemen e ke depan DQ. Nah, kalau runtime tadi itu from di awal kan nol, berarti dia ada pada eh, indeks nol pada array. Nah, kita ingin menambahkan nanti di depan, berarti di indeks keempat atau indeks terakhir sesuai kapasitas ini kan 5. Nah, kita menggunakan adverbs. Nah, dia akan mengganti from-nya menjadi 4. Jadi kita bisa menambahkan elemen ke indeks keempat yang dimana dia sebenarnya yang terakhir dia menjadi from-nya seperti itu. Nanti kita masuk ke DQ pada model deck pada model collection Python. Nah, Python itu menyediakan implementasi DQ yang sudah siap pakai melalui collection deck. Nah, perbandingan deck ADT kita dengan collection deck yaitu DQ ADT atau abstract data type. Perbedaannya seperti ini. Di add first itu menjadi open left, add last menjadi open, delete first menjadi pop left, delete last menjadi pop, first menjadi nol, dan last menjadi min satu. Dan masih banyak lagi. Nah, kelas DQ secara resmi itu dijamin memberikan operasi amortizer atau order satu di kedua ujung. Namun operasi yang menggunakan notasi indeks di tengah-tengah DQ itu memiliki waktu. Jadi dia order n sesuai dengan banyaknya data. Nah, di sini kita ikuti contohnya. Mungkin karena sudah terlalu lama saya salin saja. Sini kita lihat. Sini yang kita append pertama, open left seperti ini atau open left. Dia tambah ke awal, berarti ditambah ke kiri. Terusnya kita open left lagi 6 tambah lagi. Oke, terusnya pertama gini ya. Nah, nah sini tambah 5. Seterusnya lagi dia open left 6, berarti dia tambah di kiri lagi, di sampingnya 5. Nah, ketika dia append 10, dia bertambah di akhir. Hmm. Dan sini lanjut di append lagi 2. Selanjutnya ada open left, bertambah lagi 3 di pertama di awal. Lanjutkan lagi, tambah lagi 7 di awal. Nah, seperti itu. Yang dimana panjang dari eh, DQ ini ada 6. Nah, selanjutnya di rotate. Di rotate. Rotate itu digunakan untuk geser melingkar ke kanan sebanyak K langkah. Seperti di geser melingkar. Nah,
Oh ya, melingkar ke kanan. Sebanyak langkahnya itu 5. Di oh, 1, 2, 3, 4, 5. Digeser, dibalik. Sebenarnya ada pop left. Pop left itu hapus dari awal. Dan oh, dalam pembahasan ini kita mempelajari 3 abstrak data type. Nah, berikut beserta implementasi dan analisis performa yang menggunakan Python list. Seperti tabel ini yang dimana struktur data stack, queue, dan dequeue, dia memiliki prinsip yang berbeda, yaitu LIFO, FIFO, dan 2 arah. Yang dimana ketika ditambah, stack dia dari atas, sedangkan queue dari belakang. Kalau dequeue, dia bisa depan atau belakang. Dan untuk hapus dia sebaliknya. Nah, kompleksitas ideal untuk semua operasi dia itu amortized atau konstan. Jadi mungkin itu saja video penjelasan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.